Halo para pemburu anime figures, salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi sama gue Marca di sini, dan di video kali ini gue melanjutin video yang sebelumnya. Dan by the time video ini diupload, subscriber gue sudah mencapai 55 juta. What? 55 doang subscribernya. Ya pokoknya thank you banget buat kalian yang udah subscribe ya, yang udah mempercayakan kesempatan untuk subscribe, mempercayakan channel gue untuk kalian subscribein. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita unboxing anime figures-nya. Oke, yang pertama gue akan mereview si Todoroki. Ini kemasannya. Langsung kita unboxing. Oke, untuk si Todoroki ini kita dapat 3 item ya. Satu si base plate-nya, bodinya, dan kepalanya. Nah, untuk base plate-nya kita dapat yang black matte ya. Dan ini untuk bodinya, wah gila, bodinya bagus bro. Kalau menurut gua, kita mulai dari bawah ya. Untuk sepatunya cukup aman ya, karena simple sih, nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Bentuknya nggak terlalu banyak perintilan atau detail yang bikin rumit, tapi dia memaksimalkan kondisi ini, dimana kesimpulan ini dia maksimalkan pengerjaannya. Jadi kayak dari lekukan kainnya, kancing sepatunya, terus garis di sininya, dia catnya dengan rapi sekali karena ini satu warna. Tapi di warna sepatunya kita bisa lihat di sini ada gradasi sedikit, jadi kelihatan lebih hidup ya. Nah, untuk telapak sepatunya yang gua akuin keren sih, karena kelihatan banget di sini dia itu sebenarnya terpisah antara sol sepatunya dan sepatunya. Dan telapak sepatunya ini bulat-bulatnya detail banget, rapi, nggak berantakan, satu warna aja cukup. Mereka nggak perlu ngecat ulang, mereka bikin terpisah partnya sebenarnya, terus sama mereka dilem. Lalu di bagian celananya, lekukannya juga natural, kelihatan kayak celana beneran. Bagus sih, bagus. Cuma di bagian depannya memang dibikin agak beberapa part yang diwarnain gradasi, belakangnya nggak dikasih warna gelap-gelap gradasi gitu. Keren. Oke, lanjut di bagian beltnya atau sabuknya, dia cukup simple, jadi warnanya juga nggak banyak. Jadi kalau menurut gua sih ini wajar banget mereka bisa bikin serapi ini ya, karena yang lebih detail itu adalah bentuknya, maksudnya lebih complicated itu adalah bentuknya. Tapi warnanya sendiri nggak terlalu rumit, nggak terlalu banyak warna, jadi nggak terlalu susah pasti warnainnya. Dan detailnya juga cukup rapi, cuman ada sedikit doang ya di bagian sini, it's not a big deal. Terus di sarung tangannya juga, sarung tangannya, di handbandnya ini, wah gila keren banget ini ya. Jadi di handband ini rapi bener. Kancing-kancing ini nih, besi-besinya bagian ini kelihatannya kecil-kecil tapi rapi gitu, dan kain-kainnya juga natural banget. Bajunya tuh, wah ranselnya, rompinya tuh, angker. Rapi banget ya, cat hitam di rompinya ini, yang kecil-kecilnya ini tuh rapi banget. Paku-pakunya atau besi-besi kancing-kancingnya ini juga rapi banget. Cuman memang di bagian belakang gua nggak tahu kenapa mereka setiap kali di bagian belakang tuh kayaknya agak ngasal banget nih. Jadi ngecatnya tuh yang penting kelar aja ya gitu. Kayaknya buru-buru dia, mulus kali tengah jalan lagi kerja ya. Cuman bagian depannya sih kalau menurut gua rapi. Rompinya di bagian sini kayak ransel gitu ya. Ini buat apaan dia pakai tuh sebenarnya gue nggak gitu ngerti banget sih fungsinya rompi ini. Biasanya kalau ada ransel kayak gini kan belakangnya ada tasnya ya. Terus keraknya juga, di bagian keraknya, di garis-garisnya ini juga rapi banget kalau menurut gue ya. Karena ini kan kecil, bagian yang kecil banget, dan ini bukan tempelan tapi memang sudah sculptingnya dari sono ini begitu. Tapi dia catnya cukup rapi loh, bagian ininya juga ya. Keren sih ini untuk action figure ori ya, masih oke lah, termasuk bagus, memenuhi standar lah gitu. Oke, langsung kita pasang aja. Nah, untuk kepalanya nih, wah gila, ini sih keren sih, kepalanya sih rapi banget sih, rambutnya juga aduh rapi banget lagi, cat mukanya bagus banget lagi, beneran nih. Kalian bisa lihat ini ya, luka bakarnya si Zuko ini, Zuko sih. Nah, terus rambutnya di belakang ini catnya tuh agak somplak sedikit, tapi
Ya untungnya sih nggak fatal ya, karena ini bagian belakang. Garis cetakan hampir nggak kelihatan, cuman di bagian di sini kita bisa lihat belahan sculptingnya ya. Jadi kayak dia memang sengaja buat dua part ini, bagian rambut yang sini dan bagian depan, dan ini kelihatan banget belahannya di sini. Overall sih oke sih, mukanya sih rapi banget sih. Detail catnya di mulut juga rapi, matanya sudah pasti rapi. Oke, langsung kita pasang aja. Wah, keren bro. Keren lagi. Gua akuin ini keren. Puas banget gue belinya. Gila, nggak nyesel gue beli ini. Depannya sih yang bagus sih kalau menurut gue. Ini sih. Belakangnya ya simple lah. Kita pun panjang juga pasti ngadep ke depan begini kan. Karena kebanyakan gitu. Kalau kita kebanyakan action figure, maksudnya kebanyakan action figure, nggak mungkin semuanya kita kasih round table yang bisa sampai muter gitu kan. Nggak mungkin semuanya, terlalu banyak, terlalu sempit makan tempat. Sedangkan kalau misalnya kita punya satu doang, mungkin bisa, nggak apa-apa kita ditaruh di turntable, nanti dia muter. Nah bagian belakangnya juga jadi penting. Tapi ini udah cukup sih kalau menurut gue, karena kita punya banyak action figure atau kita mau pajangnya bersama teman-temannya, ya cocok, cukup aman untuk dilihat di bagian depannya. Detail bagus, rapi, sculptingnya nggak ada yang somplak. Overall sih bagus sih menurut gue. Oke, langsung kita lanjut aja ke si Froppy. Oke, yang berikutnya ini si Froppy, harganya kurang lebih sama, sekitar 300 ribuan lah. Oke, langsung kita unboxing aja lah. Oke, seperti si Todoroki, si Froppy ini kita juga dapat item yang kita dapat dalam paket Froppy ini 3 part ya, ada 3 bagian. Satu itu kepalanya, 2 badannya, dan yang ketiga adalah base plate-nya. Oke, untuk base plate-nya kita dapat yang black matte ya. Bedanya sama si Todoroki, padahal ini serinya sama ya. Yang si Todoroki itu pakunya di luar ya. Nah ini si Todoroki pakunya di luar, sedangkan ini masuk ke dalam. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting keren, ya nggak sih? Oke, kita lihat badannya. Wah gila, keren bro. Gua nggak nyangka ternyata si Froppy sekeren ini. Soalnya gua kalau ngeliat di film dia nggak bisa diem sih ya anaknya. Gerak sono gerak sini. Kalau lagi pakai baju ini kan, kalau dia lagi pakai baju ini kan artinya dia lagi beraksi ya nggak? Lagi entar kayak itu dia lagi latihan atau lagi ngelawan musuh. Bajunya gitu gue nggak begitu bisa nangkep gitu secara jelas bajunya dia kayak apa gitu. Tapi yang pasti sih overall gue lihat sih keren banget sih bajunya ini, detail dan unik gitu desainnya ya. Gue nggak nyangka juga ternyata sepatunya juga keren banget. Untuk catnya juga rapi, kancing-kancing atau bulatan-bulatan detailnya itu juga di catnya rapi, bentuknya juga nggak amburadul ya, cukup rapi. Terus juga sarung tangannya oke sih, rapi cukup lah. Tapi gue gak tahu kenapa tangannya si Froppy gede banget ya. Apa karena dia siluman katak ya kan? Jadi dia memiliki tangan yang lebih besar daripada manusia biasa, atau karena memang sarung tangannya aja yang begitu besar. Karena kalau tangan sebesar itu, wow, digampar meninggal. Wah salam dah udah, ya kan? Untuk cat di bajunya kalau menurut gue overall rapi. Terus juga sabuknya, kayaknya sebenarnya ini sabuknya terpisah partnya, sculpting dari si bodinya ini, tapi dia udah tempelin dari sononya, dari pabrikannya langsung ditempelin. Dan ini rapi sih kalau menurut gua, karena dia terpisah jadi pasti nggak sulit untuk mewarnainya ya. Dan kalau menurut gua dari segi sculptingnya agak sedikit kasar ya, sedikit lah, nggak terlalu ini banget. Jadi ya simple sih, aman lah. Untuk rompi-rompi di atasnya juga cukup rapi. Cuman di sininya agak kasar nih. Kalau kalian bisa lihat agak sedikit geradakan ya. Cuman ya udahlah, nggak terlalu kelihatan juga. Bodinya rompinya gua nggak tahu buat apaan nih. Tapi ya oke lah. Nah untuk kepalanya si Froppy sendiri, overall main aman dia mah. Kalau menurut gue sih banding main aman. Rapi, semua rapi sih. Karena ini satu warna sih ya. Kalau gue lihat si rambutnya ini satu warna, tidak dibikin kayak ada gradasi apa gitu. Jadi ya aman aja sih ya. Cuman yang pasti rambutnya ini pada dasarnya sebenarnya terpisah bagian yang ini dan yang ini. Lalu dipasangin kacamatanya. Gue jadi belibet ngomongnya. Jadi ditambahin lagi kacamatanya. Gogglesnya ini. Nah kalau untuk matanya Froppy kalau menurut gue sih agak unik matanya ya. Flat banget lagi. Jadi matanya tuh kayak mata kartun yang zaman dulu gitu, yang simple banget gitu. Untuk
tingkat keimutan ya cukup imut sih si Floppy ini. Lucu sih, kadang-kadang emang dia gemesin meskipun suaranya kerok-kerok gitu ya, tapi karakter atau kepribadiannya si Floppy ini lucu banget kalau menurut gua. Unik ya, polos-polos gimana gitu ya, kayak innocent gitu. Dia baik deh orangnya. Dia kalau lewat nyapa deh, nggak sombong orangnya. Enak. Nah langsung kita pasang aja deh. Nah untuk pasang ini sebenarnya agak sulit karena kan di belakang ini kita mentok sama tangannya ya, tapi ya oke sih. No, jadi begini dah kurang lebih si Floppy ini. Oke, thank you buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Gimana menurut kalian, keren atau enggak? Kalian boleh komen di bawah. Kalian juga boleh request kira-kira kalian pengen beli action figure apa, tapi kalian pengen lihat dulu reviewnya. Ntar siapa tau gue ada action figure atau nanti gue beli buat gue review. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh kasih like. Kalau nggak suka di dislike. Kalau misalkan kalian pengen berbagi, bisa di share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gue sumpahin semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezekinya, sehingga kalian bisa beli action figure yang banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.